Assalamualaikum Waalaikumsalam. Bagaimana hukum pajak? Karena ada harga barang yang di dalamnya dimasukkan pajak. Misalnya kita ngasih tambahan PPN untuk setiap barang yang kita jual, itu boleh atau tidak? Ini ada PPN-nya nggak Pak? Nggak ada. Alhamdulillah ya. Di Qatar tidak ada air mineral kena PPN. Dan di Indonesia juga tidak ada. Karena tidak mengalami penambahan nilai untuk barang yang sifatnya alami. Makanya jual beli tanah itu nggak kena PPN. Tapi kalau jual beli bangunan, nah kena PPN. Dulu kita pernah membahas gini, apa perbedaan antara istisna dan bukan istisna? Salah satu pembedanya, saya pakai acuan di pajak. Di pajak itu kalau di situ tidak ada proses produksi sehingga tidak terjadi penambahan nilai, nggak kena PPN. Nah, termasuk tanah, ternyata jual beli tanah itu tidak kena PPN. Dia kenanya BPHTB ya, pajak yang ke pemerintah daerah. Tapi kalau PPN-nya nggak kena. Lain kalau bangunan. Kalau bangunan itu berarti tanah kamu ini kamu proses sehingga jadi sesuatu yang baru. Ada penambahan nilai baru kena PPN. Jualan telur itu nggak kena PPN, ikan nggak kena PPN. Tapi kalau sudah telur gulung, nah itu kena PPN. Kerak telur itu kena PPN. Ikan bakar kena PPN. Makanya warung itu kalau jualan mentah dia nggak kena PPN. Kalau yang mateng baru kena PPN. Ada proses penambahan nilai. Kemarin yang KPMI Surabaya, dia membuka kaplingan tanah sampai 900-an kapling di Sidoarjo. Apakah itu masuk transaksi istisna? Sehingga boleh menjual sebelum memiliki. Ini keistimewaan istisna. Boleh menjual sebelum memiliki. Khusus bagi para produsen, dia boleh menjual sebelum memiliki barang, khusus produsen. Sehingga Anda misalnya membeli baju dari penjahit, padahal penjahitnya belum punya baju, belum punya baju yang Anda pesan. Mas, saya mau beli baju modelnya kayak gini, ukurannya seperti ini, dan aneka spek yang sudah Anda ceritakan. Transaksi boleh nggak dilakukan padahal penjahitnya belum punya baju yang Anda pesan? Jawabannya boleh, karena akadnya apa? Istisna. Sehingga meskipun penjahitnya belum punya kainnya, benangnya juga belum punya, jenis kancingnya nggak punya, mesinnya lagi rusak, dia lagi batuk pilek, sakit, ini proses produksi tertunda sekian bulan, dia sudah boleh akad. Khusus untuk produsen, inden khusus untuk produsen boleh, inden khusus untuk produsen boleh, karena akadnya akad istisna. Baik. Nah, kemudian kembali ke masalah tadi ya, hukum pajak. Kalau kita menjual barang di situ dikenakan PPN, itu kan sama dengan seperti ini. Pak, apa yang Bapak beli oleh negara kita dikenakan pajak, tapi saya nggak mau nanggung, Bapak yang harus bayar sendiri. Nah, silahkan dititipkan ke kami. Sehingga posisi warung itu apa? Penampung pajak konsumen senilai harga yang dibeli. Karena itu untuk warung yang sudah mengeluarkan struk PPN di struknya, sudah mengeluarkan poin PPN 10% sekian, wajib dilaporkan persis seperti itu. Kalau masih dikurangi, itu berarti nipu konsumen. Karena ini kan nggak masuk keuntungan. Keuntungan dia sudah dia ambil. Harga 50.000 plus PPN 5.000, 10%. Maka yang 5.000 ini haram hukumnya dimasukkan ke keuntungan. Sehingga nanti ketika dia laporan ke pajak, ya apa adanya. Nah, selanjutnya, apakah warung ini masuk
kategori orang yang menarik pajak. Sehingga terancam dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah sahibu maqsin. Orang yang menarik pajak enggak masuk surga. Sehingga pemilik warung juga masuk dalam kategori hadis ini. Wallahu a'lam, yang saya pahami warung ini tidak masuk penarik pajak. Tapi dia tidak mau membebankan pajak konsumen kepada dirinya, sehingga dia serahkan kepada konsumen, Bapak ini kena pajak. Nah, saya tidak mau nanggung pajak Bapak, karena yang menikmati kan Bapak. Saya jualan ini, saya ngambil untung sekian, saya nggak mau ini dikurangi, sehingga Bapak kalau masih mau makan di sini, silakan bayar pajak sendiri. Nah, kalau store sendiri kan tidak mungkin ya, titipkan ke kami. Terus masuk di struknya 10%. Sehingga wallahu a'lam, insyaallah tidak masuk sebagai kategori sahibu maksin, orang yang menarik pajak. Cuman tadi ketentuannya, kalau sudah seperti ini jangan lagi nilap pajak, membuat laporan yang palsu. Pajaknya konsumen yang kamu terima berapa? Sebulan ini kurang lebih 100 juta. Kemudian dia manggil konsultan pajak, gimana caranya? Oh, ternyata alhamdulillah cukup bayar 50 juta. Yang 50 juta uang haram, kembalikan ke konsumen kamu kalau bisa. Kalau nggak bisa, wajib diserahkan, karena itu titipan konsumen, diserahkan ke negara. Padahal pelanggaran seperti ini masih banyak dilakukan oleh beberapa warung ya, termasuk toko-toko retail yang menetapkan ada PPN. Ternyata pelaporannya juga masih dipelintir-pelintir biar nanti tidak semuanya diserahkan. Baik, kecuali kalau gini, dia tidak menyebutkan PPN, sehingga struk yang terbit ya nilai harga yang dia tetapkan, PPN-nya ada di situ, tapi dia tidak pernah mencantumkan. Berarti uang yang dia terima 100% menjadi milik dia, nggak ada titipan PPN. Maka nanti ketika dia lapor ke pajak, itu urusan pribadi dia, konsumen nggak ada urusan. Nah, urusan pribadi itu ya, maksud saya misalnya dibuat laporan yang lebih murah, biar pajaknya tidak keluar banyak, dia tidak terhitung membawa harta milik orang lain. Kenapa? Karena saya tidak pernah minta PPN dari konsumen. Konsumen itu bayar sesuai dengan harga yang tercantum di sini. Ya meskipun di dalamnya ada PPN, tapi kan nggak saya sebutkan. Itu tanggung jawab kami. Ini hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam.